Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji 1 Ibu Hayatun Nufus PD. Yang saya hormati dosen penguji 2 Ibu Irma Fitri M4. Dan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu Devi Fitraini PD M4 yang telah membimbing saya selama menyusun proposal ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan LKPD berbasis pendekatan open-ended pada materi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Baik, di dalam bab 1 itu ada latar belakang, yaitu yang pertama, guru sebagai fasilitator dan mediator. Nah, guru sebagai fasilitator ini adalah guru berperan menyediakan bahan ajar, sumber belajar untuk yang digunakan dalam proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik dan benar. Sedangkan guru sebagai mediator adalah guru haruslah mempunyai pemahaman yang baik dalam menggunakan media ajar agar pembelajaran berlangsung secara efektif. Selanjutnya ada fakta di lapangan. Berdasarkan wawancara saya dengan salah satu guru matematika di MTS Darun Nahdlatul Kawali Bangkinang, beliau mengatakan bahwa salah satu materi yang mengalami masalah pemecahan masalah adalah materi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Permasalahan ini dapat dilihat dari nilai ulangan peserta didik pada materi ini yang masih tergolong rendah. Guru tersebut juga mengatakan bahwa masih banyak peserta didik melakukan kecerobohan dalam menjawab soal dan menuliskan komponen-komponen soal, serta kurang teliti dalam menerjemahkan soal ke dalam bentuk matematika. Dan siswa hanya terpaku pada contoh soal yang diberikan oleh guru dan hanya menerima saja apa yang disampaikan oleh guru tanpa memahami apa yang dijelaskan, sehingga menyebabkan peserta didik merasa malas dalam berpikir. Nah, berdasarkan permasalahan yang dipaparkan oleh peneliti tadi, maka peneliti memandang perlu adanya inovasi pengembangan bahan ajar. Nah, inovasi pengembangan bahan ajar yang akan dilakukan oleh peneliti di sini adalah LKPD. Tujuan pengembangan LKPD dalam proses pembelajaran adalah tercapainya indikator serta kompetensi yang sesuai dengan kurikulum. Selain itu, dengan adanya LKPD dapat membantu pendidik atau guru mencapai tujuan pembelajaran di kelas. Nah, berdasarkan permasalahan yang dipaparkan oleh peneliti tersebut, maka dalam mengembangkan lembar kerja peserta didik tersebut, karena salah satu penyebab kemampuan peserta didik dalam memahami soal itu rendah adalah kurang efektifnya bahan ajar yang digunakan, yaitu LKPD. Padahal bahan ajar sangat dibutuhkan peserta didik sebagai pedoman dalam memahami materi. Maka diperlukan pengembangan LKPD yang berbasis pendekatan. Ada banyak pendekatan yang bisa digunakan, salah satunya adalah pendekatan open-ended. Nah, materi yang disampaikan oleh guru tadi yaitu materi kekongruenan kesebangunan bangun datar. Nah, dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik dalam mengambil judul yaitu Pengembangan LKPD berbasis pendekatan open-ended pada materi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat validitas, bagaimana tingkat praktikalitas, dan bagaimana tingkat efektivitas LKPD berbasis pendekatan open-ended yang dikembangkan pada materi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar yang layak digunakan dalam pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan tadi, maka ada 3 tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengembangkan dan menghasilkan LKPD berbasis pendekatan open-ended yang dikembangkan pada materi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya ada spesifikasi produk yang diharapkan. Dalam penelitian pengembangan ini ada LKPD produk yang diharapkan adalah LKPD berbasis pendekatan open-ended yang dapat membantu peserta didik agar menyelesaikan sebuah permasalahan dalam materi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar dengan berbagai macam cara yang benar dan tepat. Dan isi atau materi LKPD berlandaskan pada silabus kurikulum 2013.
Selanjutnya itu ada bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama itu ada LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Lembar kerja peserta didik adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembaran-lembaran kegiatan ini berisi petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas yang diperintahkan. Yang kedua itu ada open-ended. Open-ended adalah pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian benar lebih dari satu macam. Selanjutnya itu ada LKPD berbasis pendekatan open-ended. Lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan open-ended adalah lembar kerja peserta didik yang di dalamnya terdapat unsur-unsur open-ended. Unsur-unsur dari open-ended dapat digambar secara umum pada lembar kerja peserta didik tersebut. Selanjutnya ada materinya. Materi yang digunakan adalah materi kesebangunan dan kekongruenan bangun datar yang dipelajari pada kelas 9 sebagai isi dari lembar kerja peserta didik yang dikembangkan. Selanjutnya itu ada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian yang peneliti lakukan yaitu menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester genap kelas 9 di MTS Darun Nahdlatul Tawali Bangkinang. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas 9 MTS Darun Nahdlatul Tawali Bangkinang, sedangkan objek penelitiannya adalah LKPD berbasis pendekatan open-ended pada materi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Selanjutnya itu ada model penelitian. Model yang digunakan untuk mendesain langkah-langkah pengembangan yang digunakan adalah model ADI. Selanjutnya ada prosedur pengembangan. Ada beberapa prosedur dalam pengembangan ini. Pertama ada analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3 teknik, yaitu teknik wawancara, tes, dan angket. Selanjutnya instrumen penelitiannya. Ada 3, yaitu lembar validasi, lembar praktikalitas, lembar efektivitas. Uji cobanya. Ada uji coba validitas, uji coba praktikalitas, dan uji coba efektivitas. Sedangkan analisis datanya yaitu teknik analisis kualitatif dan teknik analisis kuantitatif. Sekian presentasi proposal saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.